Selamat malam jemaat yang terkasih, kita berjumpa sekali lagi di dalam ibadah doa Rebo. Dan ini adalah Rebo pertama di tahun 2022. Dan sesuai dengan acara yang kita lewatkan bersama di hari Minggu lalu, ada 3 penabisan, baik itu majelis, lalu kemudian pengurus bidang dan pengurus komisi. Dan Rebo ini kita akan membahas satu tema yang ada kaitannya, yaitu coworker in Christ. Menjadi rekan sekerja Kristus. Nah, sebelum kita akan masuk lebih jauh di dalam jam doa ini, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian, yaitu bukan sembarang pekerja. Mari kita pujikan pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Tuhanku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Suatu saat saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Josh MacArthur tentang offering, tentang the offering. Lalu salah satu bagian tatkala membicarakan tentang perpuluhan, maka acapkali itu menjadi bagian yang membuat kita bisa bertanya dan berdebat dengan Allah. Dan salah satu bagian yang seolah-olah mau disampaikan begini, merubah cara berpikir kita atau cara kita melihat dari sudut pandang mana. Disebutkan kalau kita melihat bahwa memberikan perpuluhan atau mengembalikan perpuluhan dianggap sebagai pengeluaran, itu acapkali membuat kita menjadi berat rasanya. Karena bila mana kita berpenghasilan katakanlah 20 juta, berarti kita memberikan perpuluhan itu 2 juta. 10 juta kita memberikan 1 juta. 5 juta ya 500 ribu. Selama kita menganggap itu pengeluaran bagi kita, rasanya berat. Lalu dia mencoba mengajak kita untuk berpikir, jangan pernah berpikir memberi perpuluhan adalah bersifat pengeluaran. Tetapi cobalah melihat bahwa perpuluhan itu dari sudut pandang lain, yaitu kita menerima 90%. Jadi pemasukan yang dilihatnya, pemasukannya 90%, 10% itu biarkan memang menjadi milik Tuhan. Jadi praktiknya sebetulnya sama saja, tetapi sudut pandang cara melihatnya yang membuat kita secara psikologis rasanya tidak berat. Nah, ketika kita bicara tentang pelayanan, acapkali juga pelayanan dianggap seperti itu. Menjadi agenda tambahan yang membuat kita itu menjadi lebih sibuk dan kemudian menyita waktu, pemikiran, tenaga kita, dan itu sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Maka tidak sedikit orang dengan cara berpikir seperti itu, mereka kemudian mengatakan, saya enggak mau melayani. Saya belum siap untuk melayani Tuhan. Karena cara berpikirnya adalah ada sesuatu yang diambil, waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, bahkan uang kita. Tapi sebetulnya ketika kita mencoba melihat lagu tadi,
itu adalah anugerah semata. Yang sebetulnya ketika kita melayani itu bukan action, tetapi respon. Itu bukan titik berangkat, tetapi reaksi dari orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan. Nah, mari kita sekali lagi menyanyikan pujian ini, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dalam syair yang membuat kita sadar, menjadi seorang yang melayani Tuhan itu adalah anugerah. Anugerah yang luar biasa. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Tuhanku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku di ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Tuhanku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, satu anugerah yang tidak mungkin dengan kekuatan kami manusia kami bisa mendapatkannya. Tetapi dengan segala kerelaan kasih-Mu, kami boleh mendapatkannya ya Tuhan. Yaitu kehidupan yang diselamatkan, kehidupan kekal yang disediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Juru selamat satu-satunya ya Tuhan. Bapa, kami sekali lagi biarlah terus ditolong oleh Tuhan untuk membangun respon-respon yang tepat tatkala kami menerima anugerah-anugerah yang luar biasa itu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang akan hilang tatkala kami boleh mengembalikan di dalam bentuk pelayanan-pelayanan kami. Tapi justru kami akan ditambah-tambahkan. Tambahkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga akan ditambahkan berkat pertolongan pimpinan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayatnya yang 9. Demikian, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Memang setidak-tidaknya kalau kita melihat bagian tengah dan bagian akhir, Paulus menggunakan sebuah analogi kita sekalian ini. Umat Allah, jemaat Allah ini digambarkan seperti ladang. Terkait dengan tanaman, terkait dengan tumbuh-tumbuhan, terkait dengan sebuah garapan yang dikerjakan untuk mengurus tanaman-tanaman tersebut agar boleh bertumbuh dan menghasilkan buah.
Tapi ada analogi yang lain. Kita ini diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Yang diharapkan bangunan itu bangunan yang kokoh. Tetapi sebetulnya ketika kita mencoba melihat ini di dalam sebuah kerangka di mana Paulus mau menjelaskan kepada orang-orang Korintus tentang mereka yang belum dewasa, tentang mereka yang belum bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian dan kedewasaan mereka. Mereka masih sangat mudah kemudian tergoda untuk hal-hal tertentu, sehingga mereka memandang segala sesuatu bahkan di dalam pelayanan itu bisa hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian disebutkan ada orang-orang yang menganggap pelayan ini yang paling hebat, pelayan ini yang paling hebat. Aku dari golongan ini, aku dari golongan itu, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sebuah upaya Paulus untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya antara dia dengan Apolos tidak ada apa-apa. Dan menggunakan sebuah istilah di dalam bagian ini, kami adalah kawan sekerja Allah. Kami ini kawan sekerja Allah. Di dalam bahasa lain menggunakan istilah mereka itu orang-orang yang bekerja, labor, ya, atau laborer, begitu katakan demikian. Pekerja Allah. Tapi ada beberapa bagian yang cukup menarik untuk kita coba selidiki. Penggunaan kata kawan sekerja Allah ini apa sih yang dimaksudkan? Salah satu penafsir mengatakan kami kawan sekerja Allah dalam pengertian Paulus bekerja bagi Allah, Apolos pun itu adalah bekerja bagi Allah. Jadi Apolos bekerja bagi Allah, Paulus pun bekerja bagi Allah. Mereka bekerja di dalam ladang yang sama. Yang walaupun di atasnya kemudian dijelaskan ada yang nanam, ada yang nyirami, tapi yang menumbuhkan itu Allah. Sehingga kita bisa melihat mereka dua-duanya disebut di dalam bagian bahasa Indonesia TB ini terjemahan baru, kawan sekerja Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang bekerja kepada Allah, yang menjadi hamba-hamba Allah. Tapi juga ada pengertian yang kedua, gitu ya. Pengertian yang kedua yaitu pengertian yang secara sederhana diumpamakan begini. Paulus, Apolos, dan Allah itu menjadi orang yang memegang sebuah pelayanan bersama. Tidak sedikit orang yang mengatakan menjadi rekan kerja Allah itu menempatkan diri kita itu sama, levelnya sama. Jadi kalau ini anggap saja sebagai sebuah perusahaan, yang satu pegang saham 33, yang satu pegang saham 33, yang satu 34. Bedanya cuma 1%. Tetapi mereka sama. Ya. Apakah pemahaman seperti ini bisa diterima? Karena kita dianggap sebagai rekan kerja Allah. Sepertinya pemahaman ini bisa diterima begitu. Tapi kalau kita mencoba untuk menelisik lebih jauh, perkataan kawan sekerja Allah itu tidak boleh dijelaskan di dalam pengertian di mana level kita dengan level Allah itu sebagai sama-sama pemegang saham. Enggak. Tetapi yang dijelaskan kita sebagai kawan sekerja Allah, apa yang kita kerjakan itu tetap berpusat mengacu kepada salah satu, yaitu Allah itu sendiri. Teman-teman, yang minggu lalu kita sudah bahas dalam KU 1, yaitu masalah relasi antara kita dengan Allah. Karena menjadi seorang pelayan Allah, pelayan Tuhan, maka tidak mungkin kita tidak memiliki relasi. Relasi itu sudah dijelaskan tadi di dalam pengertian yang pertama. Apolos menjadi orang yang bekerja kepada Allah, Paulus menjadi orang yang bekerja kepada Allah.
Sehingga status antara Apolos dan Paulus ini sama sebagai kawan sekerja yang bekerja kepada Allah di ladangnya Allah. Tetapi tatkala mereka mengerjakan tanggung jawab ini, orientasinya, prioritasnya, hal yang paling utama diarahkan hanya kepada Allah itu sendiri. Dan ini baru bisa dikerjakan tatkala mereka memang memiliki sebuah relasi yang dalam. Nah, dari sudut pandang ini saya ingin mengajak setiap kita sekali lagi melihat ketika kepada kita diberikan kepercayaan untuk melayani, apakah kita sudah merespon dengan tepat? Pelayanan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebetulnya ketika kita melayani Allah, apa sih yang dibutuhkan oleh Allah sehingga Dia membutuhkan kita untuk melayani Dia? Allah itu satu pribadi yang sanggup dan cukup untuk mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada satu oknum. Dia bukan disebabkan, dia penyebab. Dan seandainya seluruh dunia ini mau menyembah dan melayani Dia, katakanlah itu mungkin ada orang, baru Allah itu kemudian apa yang menjadi kerinduannya itu bisa dipuaskan. Memangnya Allah itu ketika meminta kita melayani, apa sih yang bisa kita berikan? Dia pribadi yang sanggup mencukupkan dirinya sendiri kok. Seperti halnya ada orang yang berkomentar begini, ibadah kok urusannya sama persembahan. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka merespon persembahan itu ada acap kali mengatakan begini, urusan ibadah kok seperti kita harus membayar. Saudara-saudara, ketika kita memberi persembahan, sebenarnya persembahan kita itu untuk apa sih saudara-saudara? Allah itu maha kaya, yang kita terima itu dari Allah. Kenapa mesti kita itu kemudian harus membawa kembali persembahan itu kepada Allah? Allah tidak pernah berkekurangan. Allah tidak pernah dia merasa saya harus dilayani oleh banyak orang. Tetapi tatkala kita diberikan kepercayaan boleh melayani Dia, bahkan disebutkan menjadi kawan sekerja Allah, itu privilege, itu luar biasa. Itu hak istimewa. Itu penghargaan yang diberikan oleh Allah sendiri yang meminta setiap kita boleh ambil bagian untuk melayani Tuhan. Hari ini tema kita adalah co-worker. Perkataan co itu sendiri kadang-kadang melahirkan pemahaman yang setara, yang sebanding. Jadi kalau kita itu co-worker in Christ, acap kali kita menganggap bahwa Christ itu sama saya itu sebanding. Tetapi sama sekali tidak. Sesungguhnya tatkala kita diberikan kepercayaan untuk menjadi kawan sekerja Allah, kita mau diingatkan, ini hak istimewa. Tetapi tatkala kita mengerjakan, ingatlah bahwa tatkala kita mengerjakan bersama-sama dalam konteks gereja selaku majelis, pengurus bidang dan komisi, ada bagian yang mesti dikerjakan masing-masing. Seperti gambaran yang tadi, ada yang nanam, ada yang nyiram, ada yang menumbuhkan. Hanya Allah yang menumbuhkan. Oleh karena itu, mari kita terima tanggung jawab untuk melayani ini sebagai sebuah hak istimewa yang membuat kita senantiasa bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan sebuah respon melalui pujian, Ku melayani Yesus.
lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun susah dan berat jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Musik tetap dimainkan, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama mau berdoa untuk rekan-rekan yang baru saja ditahbiskan, diteguhkan, dilantik untuk menjadi pengurus-pengurus, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Biarlah mereka menerima dengan syukur, dengan sukacita, karena Engkau memberikan hak istimewa kepada setiap kami, memberikan sebuah kesempatan untuk kami berespon dengan tepat atas anugerah yang Tuhan berikan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami ya Tuhan boleh menjadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Kami sama di hadapan-Mu. Kami mengerjakan porsi kami masing-masing ya Tuhan. Tetapi semua adalah untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan tatkala mereka memulai setiap tugas tanggung jawab itu, mulai dari rapat-rapat untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan, ataupun tatkala pelayanan-pelayanan itu dilakukan oleh mereka. Biarlah mereka sekali lagi dijamah oleh Tuhan, diberkati dengan hikmat-Mu, mempersiapkan diri dengan baik agar setiap pelayanan itu juga menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Bapa, kami juga mau menyerahkan sekali lagi ya Tuhan, agar kami jangan sampai terpancing oleh komentar-komentar yang tidak membangun.
Sesungguhnya setiap kami berdiri sama di hadapan-Mu, kami adalah kawan sekerja-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kami terpancing menganggap bahwa ladang di mana kami melayani itu lebih berharga, lebih hebat, lebih berdampak, lebih memberikan pengaruh. Tidak seperti bagian-bagian yang lain. Bapa, kami juga pada saat ini mau menyerahkan ya Tuhan, agar setiap kami terus membangun sebuah relasi yang dalam, pengenalan yang intim. Kami mengenal Engkau ya Tuhan, Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu. Bapa, kami sekali lagi biarlah meletakkan bahwa pelayanan yang kami boleh lakukan di hadapan Tuhan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Oleh karena itu biarlah kami terus diberikan hikmat agar kami boleh mengaturnya dengan baik. Bapa, kami pada saat ini juga mau menyerahkan sekali lagi ya Tuhan, untuk kehidupan kami bergereja. Gereja ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau bukan sekedar kepala gereja, tetapi Engkau yang memiliki gereja ini. Dan tatkala Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan gereja ini, biarlah kami ya Tuhan tetap meletakkan pertolongan, pimpinan, penyertaan, kuasa itu dari Tuhan sendiri yang Engkau berikan kepada kami. Jangan sampai kami ini lengah, jangan sampai kami ini teledor, jangan sampai kami ini menganggap bahwa diri kami ini penting ya Tuhan. Tatkala kami melakukan hal itu, ternyatalah bahwa setiap kami adalah orang-orang yang belum dewasa di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan perjalanan gereja ini ke depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap pelayan-pelayan-Mu untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang Tuhan agendakan bagi gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi syukur kami. Dan setiap kami ya Tuhan yang sudah menerima anugerah, biarlah kami senantiasa rindu untuk berespon dengan tepat di dalam pelayanan-pelayanan kami, baik yang sifatnya struktural ataupun yang sifatnya fungsional. Kami rindu sebagai tubuh Kristus yang Tuhan pakai untuk membangun, memperlengkapi satu dengan yang lain. Bapa, inilah yang menjadi syukur kami, kerinduan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti kita akan teruskan dengan pokok-pokok doa yang terkait bagi para pelayan Tuhan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita dukung dalam doa untuk beberapa kegiatan. Masih ada pelantikan-pelantikan untuk kepengurusan yang ada di pos-pos. Saya rindu kita semuanya boleh mengambil bagian untuk mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.